Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Kembali kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu berkati dan pimpinlah kami agar kami dapat mengerti dan terlebih mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, renungan kita hari ini saya beri judul, Harta yang paling berharga adalah karya penebusan dosa. Terambil dari Efesus 1 ayatnya yang ke-7. Demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, banyak harta identik dengan banyak uang di tangan. Jika ditanyai apakah mau uang, maka setiap orang pasti jawabannya sama, yaitu mau sekali, mau banget. Dalam kehidupan ini, memang uang memegang peranan penting. Namun sesungguhnya bukanlah hal yang terpenting. Bahkan banyak orang beranggapan bahwa orang kaya itu pasti bahagia. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Banyak orang kaya yang justru malah tidak bahagia, meski mereka memiliki uang untuk membeli dunia ini. Banyak orang mengatakan kalau segala sesuatunya bisa dibeli dengan uang. Apa yang tidak bisa? Bayangkan saja, ingin mendapatkan sel penjara dengan fasilitas yang baik bisa didapatkan dengan uang. Untuk dengan cepat mengurus sesuatu bisa dengan uang. Bahkan ada orang bisa lulus cepat jadi sarjana hanya dengan uang. Begitupun bisa beli suara untuk menjadi anggota dewan atau pejabat dan sebagainya dengan uang. Rasa-rasanya semakin banyak orang yang berpikiran demikian dan menghalalkan banyak cara dengan menggunakan uang. Sampai-sampai ada ungkapan orang Batak demikian. Hepengdo na mengatur portibion, artinya uang yang mengatur dunia ini. Namun saudara-saudaraku, ada satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang di dalam kehidupan kita ini. Apakah itu? Yaitu penebusan dosa, kemerdekaan dari perbudakan dosa. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ketika Rasul Paulus mulai menulis tentang betapa agungnya rencana keselamatan Allah melalui Yesus, hatinya meluap dengan puji-pujian. Dalam Efesus 1 ayat 7-8 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi melalui pengorbanan Kristuslah dosa-dosa kita diampuni dan ditebus. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang datang untuk tinggal di dalam kita dan memastikan bahwa kita adalah milik Tuhan selamanya dan kita akan mewarisi hidup kekal darinya. Itulah jaminan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang dengan iman menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, yaitu jaminan akan keselamatan dan kehidupan kekal. Jadi jelas sebagai orang percaya, tujuan hidup kita orang beriman adalah keselamatan dan kehidupan kekal. Dan ini jelas tidak bisa dibeli dengan uang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh,
Yesus pernah berkata, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah sabda Tuhan untuk menyindir orang-orang tamak, seperti yang kita bisa baca dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Karena harta yang dikumpulkan di dunia tidak bisa dibawa mati. Semua akan ditinggalkan di dunia. Jadi sia-sia saja jika hidup kita hanya terfokus pada mencari harta dan takut tidak punya uang. Karena itulah ketamakan. Ketamakan adalah salah satu dari 7 dosa pokok dan membuat seseorang akan kehilangan kasih pada sesamanya. Bahkan akan cenderung menindas dan menganggap orang lain tidak penting. Yang penting saya punya kuasa atas dunia. Itulah ketamakan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dalam peneguhannya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengatakan, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama Kristus. Oleh iman kita telah ditebus dari dosa dan mendapatkan kasih karunia keselamatan. Sebab keselamatan itu bukanlah hasil usaha manusia, namun pemberian Allah. Jadi kematian Yesus di kayu salib itulah harta yang paling berharga, karena merupakan harga tertinggi yang bisa dibayarkan untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan hanya Yesus saja yang dapat membayar harga tersebut, sebab Dia adalah anak Allah yang sempurna. Karena itu, terhadap anugerah mahal yang diberikan secara cuma-cuma itu, sudah sepatutnya lah kita menanggapinya dengan memberi puji-pujian yang meluap secara spontan dari hati kita. Dan tekad untuk selalu setia mengikut Allah yang sudah menebus kita melalui Yesus Kristus. Pujian dapat kita wujudkan melalui kesetiaan dan cara hidup kita dalam mengikutinya. Setia walaupun banyak risiko yang harus dihadapi. Tetap menjadi orang benar walaupun bukan sesuatu yang mudah. Akan tetapi inilah cara kita mensyukuri anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Selamat bersyukur dan ingatlah bahwa harta yang paling berharga adalah karya penebusan dosa. Karena tidak bisa dibayar dengan uang, akan tetapi hanya oleh darah Kristus yang kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kembali satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur dan selalu menjaga harta yang paling berharga dalam hidup kami, yaitu karya penebusan-Mu, sehingga kami boleh diselamatkan dari upah dosa dan memperoleh kehidupan yang kekal. Untuk itu Bapa, mampukan kami untuk tetap setia mengikut Engkau dan taat akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.